Iya. Ini kelihatannya Halo, gimana? ini dengan Buce. Sekarang saya bersama dengan Dita. Apa kabar, Dita? Baik, Bu Cia, apa kabar? Ya, hari ini adalah hari kemenangan daripada Biden ya. Iya, aha, alhamdulillah, yes. Ya. Nah, ini kan setelah saya mendapat kemenangan ini, saya banyak mendengar berita-berita ya. Jadi saya Mhm. banyak beberapa teman-teman saya yang saya tahu kenal dengan baik, mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, mereka upset kita Ya. bahwa mereka, aduh, apa Biden menang nih, pembunuh Mhm. bayi menang katanya, aborsi. Ya. Ya. Barusan saya ngomong sama tetangga saya sebelah tetangga saya, orang Tionghoa. Nah, Mhm. jadi besarnya Tionghoa Indonesia atau dari mana? orang Chinese, orang dari China di tetangga saya. Iya, iya. Ternyata itu apa dia kasih tahu Bruce katanya saya punya ini besan, jadi anak perempuannya kawin punya mertua. Mhm. Mhm. Itu mereka sangat mendukung Presiden Trump, dan Mhm. karena akhirnya anaknya tuh mendukung Presiden Biden. Mhm. Dan mereka berkelahi, mereka tidak mau ngomong. Oh, Saya, serius? ya, orang tuanya tidak mau ngomong sama anaknya, Aha. dan kemudian papanya meninggal kena stroke. Jadi Oh, no. saking dia itunya dengan Trump, Oke, jadi dia sampai stroke dan meninggal. Jadi oke. dia bilang, aduh saya keluarga mereka merasa itu nyesal banget tuh, gara-gara Mhm. kamu keluarga. Ini cerita benar nih? Benar cerita dari Oh, saya wow. baru dengar tadi Mhm. yang lalu Oh, dari yes, kawan yes. saya. Oke, Nah, oke. nah, Oke. ini yang menarik dari kamu. Mhm. Ternyata kamu itu bukan Demokrat, benar nggak? Jadi gini, sekarang cerita yang barusan ini, Hmm. saya itu kan berkeluarga, ada 3 orang. Ya, Saya dengan 2 putri saya. Putri saya yang pertama itu sudah berumur boleh memilih, ya. ya, Nah, untuk putri saya yang sudah boleh memilih ini, dia memilih menjadi Demokrat karena menurut dia platform dari Demokrat itu jauh lebih baik dari platform Republicans. ya, Tapi saya sendiri sebagai ibunya ya, itu sejak saya diperbolehkan, sejak saya naturalisasi dan diperbolehkan untuk memilih, saya merasa bahwa Republikan itu platformnya adalah yang terbaik gitu. Jadi kita sekeluarga dengan 2 orang yang sudah boleh memilih di dalam rumah ini, dia nggak tinggal di sini, dia sudah berumah sendiri. Tapi kami berkeluarga itu berbeda pendapat gitu, berbeda pendapat. Cuma sudah ada beberapa kali, walaupun platform saya Republikans, saya itu tidak memilih presiden yang diajukan oleh partai yang saya suka gitu. ya, Nah, contohnya pada saat zaman ya, Obama, saya memilih Obama gitu. ya, Kemudian pada pemilihan yang lalu, karena saya not really keen, I wasn't keen enough to choose, I mean, to choose both of the candidates gitu ya, nggak terlalu keen ke Trump ataupun Hillary-nya. Saya waktu itu memilih dari partai independen Gary Johnson. Nah, jadinya sekarang intinya gini, partai yang saya suka memang Republicans gitu ya. Tetapi pada akhir cerita, negara ini bukan dipimpin partai, negara ini dipimpin oleh seseorang, oleh satu orang yang bernama presiden kan, yang kita sebut presiden. Kalau si presidennya itu bukan orang yang mempunyai fondasi yang baik, lalu kemudian patuh dan bisa bekerja sama dengan partai dia sendiri ataupun partai lawan, maka menurut saya dia bukan presiden yang harus saya pilih gitu. ya. Oh, Nah, tadinya saya itu merasa bahwa hal ini itu jarang mungkin orang yang seperti saya, pemikiran seperti saya begitu kan. Tapi ternyata Bu Cek setelah saya pelajari lebih lanjut,
ternyata bukan saya sendiri, banyak sekali orang Partai Republik yang tidak menjadi supporternya Trump, gitu. Banyak. Nah, banyak sekali. Ada grup, misalnya grup guru, ada grup orang tua, ada grup profesional. Mereka punya alasan yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah kebanyakan itu adalah faktor daripada karakter and moral, gitu. Karena yang kami lihat gitu ya, apa sih namanya, seorang presiden itu kan sebaiknya yang unified people, yang merangkul semua kalangan. Terus tidak ada name calling, tidak ada penyebutan apa baru terhadap sekelompok imigran hanya karena dia mungkin seorang yang kelompok imigran yang ilegal lalu boleh disebut sembarangan, kan nggak begitu gitu kan. Seorang leader seharusnya mempunyai karakter yang merangkul, yang serene, lembut, lalu juga seharusnya memiliki pemilihan kata yang tepat dan enak untuk semua orang, begitu kan seharusnya. Nah, ini kita nggak ngelihat 4 tahun yang lalu, maka kelompok-kelompok itu tetap menjadi Partai Republikan, tapi tidak supporting presiden yang diangkat oleh partai gitu. Ya. Nah, yang paling besar itu adalah Lincoln Project. Oh, Lincoln Project. Lincoln kayak nama presiden dulu, Lincoln Project. Nah, itu mereka tuh ini dedengkotnya Partai Republik, bahkan ada yang balelo, yang tidak mengikuti. Balelo ya, benar-benar ingat bahasanya balelo. Yang balelo yang akhirnya justru endorsing Biden. Oh gitu. Ya, endorsing Biden. Dan hebatnya kelompok ini, saya kasih tahu dulu, kelompok ini tuh bahkan ada yang udah jadi Partai Republikan selama 30 tahun. Wow. Dia running juga office. Lalu dia juga pernah jadi tim, bukan dia aja, ini banyak ya, ada banyak orang. Itu kemudian orang itu juga ada yang running office, ada yang jadi ketua tim sukses. Iya. Dari presiden-presiden terdahulu gitu. Dia dari Partai Republikan, calon presiden dari Partai Republik zaman dulunya. Nah, mereka akhirnya keluar dari Partai Republik, membentuk yang namanya Lincoln Project, nyariin duit untuk Biden, kampanye Biden, jutaan dolar itunya. Besarnya. Ya. Jadi rupanya ini banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya Biden ini juga disupport, dan ini adalah dana yang besar, disupport oleh namanya Lincoln Project. Iya. Jadi adalah orang-orang Republik. Bekas orang-orang Republik yang sekarang keluar dulu kalau selama Trump belum keluar gitu loh. Ya, betul. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Betul. Di Indonesia juga ada. Jadi gitu, kalau kamu pernah dengar Rejo, relawan Jokowi, who are they? Mereka adalah pendiri-pendiri Partai Demokrat bersama Presiden SBY. Membelot mendukung Jokowi. Kurang lebih begitu yang terjadi. Jadi ini kayak regionnya Indonesia nih ya. Jadi regionnya Indonesia di sini disebut Lincoln Project. Ya, gitu. Nah, apa sih namanya? Ya, sekarang ternyata kita semua memilih Biden, dan kita gembira dengan itu gitu. Nah, lalu mengenai kebijakan, ada pertanyaan saya, jadi curious. Banyak nggak? Berapa orang Indonesia selain kamu yang masuk di Lincoln Project? Saya bukan masuk di Lincoln Project, saya hanya sebagai pendukung Lincoln Project. Lincoln Project itu orangnya pemikir besar-besar, itu atasan lah ya, atas yang lain yang gitu-gitu ya. Kalau nggak salah termasuk Romney yang running kemarin dari Mormon, gereja Mormon yang running dari menjadi presiden untuk
Oke, gini. McCain juga. Iya. Oke, tunggu. Kita beda-bedain. Jadi gini, ada kelompok massa. Tadi yang saya sebut guru, profesional, orang tua, dan segala macam. Itu kelompok massa. Itu ya kelompok massa yang kecil-kecil, yang sebetulnya adalah Partai Republik tapi tidak menyokong Trump. Lalu ada yang namanya Lincoln Project. Ini gede banget gitu. Ini gede banget gitu. Saya mendukung mereka, tapi saya bukan pemikirnya, bukan ketua, bukan ini, bukan itu. Saya bukan siapa-siapa di situ, tapi saya mendukung proyek mereka. Lalu ada lagi adalah orang-orang Partai Republik tidak di dalam Lincoln Project, tapi masih di dalam Partai Republik, cuma berbenturan dengan Trump. Romney, McCain itu segala macam gitu. Bush juga ya, Presiden Bush juga saya dengar. Bush main cantik. Bush main cantik. Maksudnya begini, dia tidak sekeras Romney, bahkan tidak. Romney adalah yang paling keras. McCain kemudian, Bush main cantik dalam pengertian dia tidak mengiyakan Trump, tetapi juga tidak memburukan atau keras di depan umum begitu. Mereka diam aja. Iya gitu. Nah jadi memang boleh dibilang Trump ini agak unik. Ya. Selama 4 tahun di partai yang saya yakini sebelumnya itu terjadi perpecahan ya gini, partai pecah-pecah itu biasakan dari jam kapan sih politik nggak pernah pecah gitu kan, partai itu gitu. Tapi yang masa kemarin 4 tahun itu tajam banget pecahnya gitu, tajam banget pecahnya. Nah kadang-kadang ada kebijakan yang sudah disepakati harusnya jalannya adalah begini, nanti pelaksanaannya jalannya begitu gitu di partai ya, di dalam partai gitu. Nah, kamu kan berada sebagai pendukung, tentu kamu mendengar pembicaraan mereka. Apa aja sih yang paling di Lincoln Project ini, orang Partai Republik ini yang paling tidak suka dari Trump itu apa? Kan ada beberapa hal. Paling apa yang bikin sampai mereka turn off sama dia? Karena itu nggak gampang loh. Kamu punya platform yang tadinya Republikan, kamu tiba-tiba, aduh, enggak deh, ini orang ini enggak cocok nih. Kenapa? Apa yang buat mereka turn off? Itu soal division, soal pemecahan gitu, soal pecah. Jadi kebanyakan adalah itu tadi, misalnya partai sudah sepakat ya untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah tindakan begini. Begitu pada saatnya harus dieksekusi oleh sang presiden, jalannya lain gitu loh. Jalannya lain. Nah itu yang luar biasa buat kita gitu. Agak lain ya dari yang kita pikirkan. Yang saya pikirkan, kalau kita orang biasa kan pikirkan, barangkali karena dia suka ngomong hoax-nya gitu, atau karena orasi-orasinya Twitter-Twitternya setiap jam 3 pagi, yang bikin orang marah-marah. Besoknya, aduh, ada yang baru lagi dari Gedung Putih nih, bikin orang marah-marah. Bukan karena itu ya? Gini. Jadi gini, ada yang namanya karakter personalnya sang presiden. Itu orang suka orang enggak itu tergantung orangnya ngelihat masing-masing gitu ya. Tetapi kalau partai itu kan melihatnya secara grup. Ya, kalau dia mau Twitter, kalau yang dia Twitter itu adalah hal yang diketahui oleh partai dan benar isinya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah kemana-mana nggak sesuai sama apa yang seharusnya sudah disepakati, di situ yang bikin pecah gitu loh. Di situ yang bikin pecah gitu. Jadi the main reason Lincoln Project ini menentang Trump oleh karena kebijakan Trump yang tidak sesuai dengan partai.
begitu. Iya, Ya, kurang juga lebih sejalan seperti itu. dengan partai pada umumnya, gitu ya. Ya, betul, betul. Nah, Nah, kita, ini saya dengar, jadi gini. Karena saya sekarang dianggap bukan murni lagi Partai Republik, gitu ya, berita kepada saya pun mulai tersendat-sendat. Mereka memanggil saya, karena saya juga bukan Demokrat, saya juga bukan Republik, saya disebutnya sekarang independen. yes. Itu informasi yang masuk ke saya tidak sekuat kemarin, gitu, tidak ke sebelumnya. Cuma sempat sih ada selentingan, bahkan katanya sekarang untuk lawsuit states yang sedang mau di lawsuit sama Trump itu sebetulnya ada beberapa dari dedengkotnya partai bilang udahlah gitu, sudah nggak gini. Nah kita lihat aja nih nanti gimana jadinya gitu. Sudahlah, maksudnya apa? Mereka Apa ya udahlah nggak usah dikerjain, udah biarin aja Biden 4 tahun ini gitu. Besok kita lawan lagi 4 tahun yang akan datang cari yang ini, tapi ya nggak tahu gitu loh di ininya gimana gitu. Oh, jadi selintingan bahwa ada suara dari bawah. Saya dengar banyak memang ada senator, ada anggota Kongres yang mengeluarkan pernyataan bahwa ini memang tidak ada kecurangan mau di lawsuit apa gitu loh. Iya, gitu. Lu harus perlu bukti dong untuk bawa ke karena gini. Gitu. Kalau Buce ingat ya, untuk sampai sebuah state itu mengeluarkan pernyataan dia adalah state biru atau state merah gitu ya, suara lebih banyak segala macam, itu kan ada tingkatan-tingkatannya, dan di dalam situ kan selalu harus ada 2 partai, harus ada dari Partai Demokrat dan kemudian Partai Republikan sendiri kan yang harus memeriksanya, yang harus menyatakan oke sah tidaknya, itu kan harus terus berdua begitu. Nah sekarang pada saat Trump mengatakan itu nggak sah, orang yang dari Partai Republikan yang bertugas di situ kan marah. Marah dong gitu loh. Ya kan? Bohong gitu maksudnya. Iya gitu. Ya gimana sih gitu. Nah, kemudian kan misalnya kayak apa namanya state juga punya senator, juga punya House Representative di dalamnya yang adalah orang Republikan sendiri. Nah, kalau merekanya sudah mengiyakan lalu tiba-tiba yang satu bilang enggak, kan kayaknya kita di dalam jadi pecah-pecah juga gitu loh. Apalagi kalau ternyata di tingkat senator atau kongres yang menang malah Republikan. Nah, sekarang bilang ini ngaco, ada ini. Banyak. Legal dong, ya? Iya banyak. Saya nggak hafal luar kepala nama-nama mereka. Tapi kalau Google aja beberapa senator dari Republikan sendiri mengatakan nggak ada kecurangan gitu loh, orang kita sama-sama di situ gitu. Nah ini juga gini, sambil cerita ini saya juga mau kasih tahu, selain Trump itu kehilangan suara dari beberapa supporternya yang berada di dalam partai yang sama tadinya, dia juga sebetulnya dia juga kehilangan suara dari MIB, mail-in ballot. Oke. Gitu. Nah, gini, pada saat mail-in ballot disarankan oleh Partai Demokrat, karena masa keadaan yang sekarang adalah masa pandemi, untuk mengurangi kerumunan massa di TPS, mail-in ballot itu, MIB itu ditingkatkan gitu loh, disarankan dan ditingkatkan gitu. Sementara Presiden Trump waktu itu tidak mendukung, dia melarang dananya, malah untuk post office malah diturunkan anggarannya. Diturunkan gitu, dari dia turunkan gitu. Kalau yang dari Biden malah Biden menggunakan malah banyak gitu, malah di encourage terus. Kalau belum mungkin, kalau ingat di mailbox bisa sampai 3-4. Ini bilang hayo cepat vote. You don't have to come to the TPS, vote aja lewat surat gitu kan, bisa begitu. Terus lewat mail-in ballot. Nah, ini enggak begitu. Nah, dengan demikian tentunya terus udah itu dia
namanya juga Trump ya, kadang-kadang ngomongnya itu apa ya, sangat ngaco. apa? Agak ngaco. Bukan ngaco sih, mau ya ngaco kali, sembarangan gitu. Dia sempat bilang kan, kalau kamu mau milih saya ke Datang TPS, datang gitu, nggak usah begitu-gitu gitu, nggak usah diinin. Nah, sekarang gini, bagaimanapun juga, biarpun seseorang itu mungkin dalam hatinya pilihannya adalah Partai Republik, tapi kan bisa jadi dia takut juga sama COVID gitu, takut juga berada di kerumunan massa. Akhirnya apa yang harus dia pilih? Presiden dia bilang nggak usah mail-in ballot, tapi dia sendiri takut kena COVID, dia nggak milih. Banyak kehilangan yang kayak gitu. Jadi Republikan kehilangan suara gara-gara begitu. Sementara dari pihaknya Demokrat itu karena ada encouragement kayak gitu, ternyata efeknya ada fenomena baru. Efeknya adalah orang-orang yang berusia 18 tahun atau masih muda yang belum terlalu peduli dengan urusan-urusan pemilihan umum lah begini gitu, yang biasanya lebih mementingkan pergi ke sekolah atau pergi ke kerja daripada ke TPS gitu, itu karena dipermudah dengan adanya mail-in ballot, ikut milih. Terjadi pembengkakan first time voter yang memilih melalui mail-in ballot 250%, 25 kali banyaknya. Dari yang 25 kali dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Nah, itu kebanyakan adalah Gen X kan, Gen Z, generasi yang baru, yang mana mereka itu adalah apa ya? Ya gini, dunia dan zaman berbeda. Kita mungkin dengan ajaran kita agak tidak merangkul LGBTQ, kita tidak memikir. Maksudnya anak muda ini lebih toleran lah, begitu. Iya, gitu kan. Nah, mereka nggak mikir, lu mau illegal imigran, lu mau sexual orientation-nya kemana. Mereka kan nggak mikir. Nah, mereka ini pun kemudian memilih Demokrat. Nah, itu kesalahan fatal menurut saya yang dilakukan Trump juga karena melarang mail-in ballot gitu. Nah, sekarang saya mau tanya anak-anakmu dua-duanya kalau disuruh pilih cenderung ke Demokrat tentunya. Anak saya Demokrat sejati. Anak saya itu anak saya Demokrat sejati. Juga ada lihat kecenderungan even anak-anak pastor, anak-anak pendeta, mungkin orang tuanya pilih itu Trump, tapi memang anak-anak yang sekolah di sini karena memang pendidikannya begini bahwa mereka diajar untuk lebih toleran atau apa, sehingga mereka lebih cenderung ke Demokrat. Memang saya ada tren begitu. Iya, betul. Bukan di kalangan gereja juga. Ya, anak saya bahkan sempat marah kan waktu kamu ikut Republik waktu itu. Iya, saya enggak, kadang-kadang kan gini, ntar dulu saya ceritain dulu. Saya memilih Republik itu, Partai Republikan itu bukan karena alasan yang kebanyakan disampaikan orang, karena tidak mendukung aborsi, kemudian LGBT dan segala macam. Itu bukan alasan saya memilih mereka. Alasan saya yang terutama adalah karena kebijakan imigrasinya Republikan menurut saya jauh lebih baik sebelum dilakukan oleh Trump ya, jauh lebih baik daripada Demokrat. Kenapa? Karena sumber dari masalah itu kan ada dua. Imigran yang mau masuk dan imigran yang sudah ada di sini. Demokrat itu cenderung menyelesaikan yang cuma ada di sini. Betul. Yang sudah ada di sini, sehingga menghabiskan biaya yang begini, yang begitu gitu. Tapi kalau Republikan itu dia juga menjaga supaya yang ilegal berikutnya nggak masuk gitu, nggak masuk. Nah, itu sebetulnya salah satu alasan besar saya, bukan soal aborsi, bukan LGBT, tapi anak saya tuh melanjutkan cerita yang tadi, anak saya sempat bilang gini, apakah
kamu harus begitu terhadap semua orang gitu. Kalau misalnya dia aborsi kamu musuhin, kalau dia LGBT kamu musuhin gitu loh. Padahal itu kan apa namanya kehidupan masing-masing. If you don't do that, Mom, so just don't do it gitu. But you cannot mad to people who did it gitu. Kata anak-anak saya gitu kan. Ya udah. Tapi saya bilang sama mereka, saya bukan itu masalahnya. Karena sebetulnya begini, saya Muslim, dan saya pernah lama tinggal di Indonesia. Saya orang Indonesia, lama tinggal di Indonesia sebelum saya tinggal di Amerika. Saya melihat bahwa Indonesia itu karena kemuslimannya, karena ketaatannya kepada agama, banyak peraturan negara yang merujuk kepada peraturan Islam. Aborsi dilarang. Gitu. Aborsi di Indonesia nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Tapi saya ingat zaman waktu saya kuliah dulu. Di UI ya? UI saya kuliah di UI kebetulan. Saya kuliah di UI waktu itu, salah seorang teman baik saya, anak baik-baik. Ya. Bukan anak nakal, bukan anak begini, bukan anak begitu, tapi pada saat dorongan seksual itu datang, siapa yang bisa menghindar gitu ya. Ternyata dia melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum orang menikah. Sehingga dia hamil. Nah, masalahnya sekarang di sebuah negara yang melarang aborsi, itu biasanya Planned Parenthood sistemnya pun ditutup gitu, tertutup. Nah, dia nggak bisa datang kemana-mana, dia nggak bisa cari informasi apapun. Kalau gue ngelahirin anak ini, gimana supaya anak ini jangan dibilang anak haram? Gimana supaya kalau gue tetap bisa sekolah? Gimana ini? Dia nggak punya apapun, nggak bisa. Tapi mau orang tua apa semua ya? Nggak ada informasi yang sifatnya terorganisir dan formal, nggak ada. Yang ada temen yang ngomong begini atau gini, takut ngomong sama orang tua, takut segala macam. Akhirnya dia putuskan mau aborsi, dan aborsi yang terlarang, yang justru tidak ada aturan dari negara, tidak ada peraturan ini dan itunya, itu yang dia lakukan. Gitu. Itu yang dia lakukan. Nah, jadi menurut saya, kadang-kadang pelarangan itu justru menimbulkan pelarangan itu menimbulkan semakin buruk, membuat keadaan semakin buruk. Iya, membuat lebih benci gitu kan ya. Nah, saya hanya mau kembali kepada agama itu sendiri. Kita pernah ceritakan, Bu Cek, bukan, bahwa pada saat Adam dan Hawa dilarang makan buah terlarang itu Tuhan kan hanya bilang nggak boleh, udah. Tapi tidak dibuatnya peraturan begini, jangan berada di bawah pohon, dibikinin pagar, tidak dibuat peraturan yang justru menimbulkan keinginan melakukannya itu berlebihan gitu. Dan ketika mereka salah baru hukuman datang gitu. Bukan pada saat sebelum salah gitu loh. Nah, memang sih sekarang Partai Demokrat itu dari sudut pandang saya tentang term atau waktunya boleh aborsi itu memang agak longgar. Mungkin ya, itu ya. Itu sampai umur berapa? Sampai berapa bulan? Kan gini, namanya perkembangan baby. Saya tahu sampai umur berapa bulan babynya boleh diaborsi, gitu aja. Sampai tahun terakhir masih boleh katanya. Masa begitu? Ya. Sure? Jadi kalau udah jadi bayi pun masih boleh katanya gitu. Oh, itu. Nah, ya itu yang sangat disayangkan. Tapi kan sekarang begini, yang sebetulnya itu yang paling bagus adalah adukan dari keduanya. Diperbolehkan, diberi tempat, diberi cara, ada aturan pemerintah di dalamnya,
dengan term yang benar gitu, dengan term yang benar gitu. Misalnya kalau misalnya ada apa sih, kayak sekarang gini, kalau nggak boleh dilarang sama sekali orang-orang yang kemudian mengandung akibat perkosaan dan tidak mau punya anak dari hasil perkosaan itu, gimana gitu. Nah, kalau diambil sedikit dari Partai Demokrat, ya diperbolehkan, tapi kemudian juga diambil dari apa namanya dari Partai Republikan, diketatkan gitu, ini bagus sebetulnya gitu, ini bagus gitu. Jadi maksud kamu jangan terlalu di liberal juga, jangan terlalu di apa konservatif juga. Ya, konservatif. Jadi digabung. Iya, gitu, harusnya gitu digabung ya. gitu. Okay. Nah itulah sekarang yang saya inginkan. Nah begitu juga dengan tentang imigrasi tadi, kebijakan sebelum masuk itu juga. Republik bagus, Republikan bagus. Kebijakan setelah masuk, menurut saya Demokrat lebih apa ya, lebih menenangkan gitu loh. Dia nggak misah-misahin, kayak sekarang ada 524 anak yang tidak bisa kita temukan lagi ibunya pada saat itu betul. Ya, berita itu betul, bukan hoax, bukan hoax. I would say betul gitu, karena itu di antara kalangan kita sendiri Republikan kita bicarakan gitu loh. Gitu. Nah, ada 524 anak yang orang tuanya nggak bisa kita lacak lagi setelah kita pulangkan gitu loh. Nah, jadi kebijakan luarnya saya suka Republikan, kebijakan sudah di dalamnya saya suka Demokrat gitu. Nah, inilah nanti yang harus dihadapi oleh Biden gitu. Biden ini sekarang menghadapi masa yang sangat sulit karena COVID, pengangguran, ya. Pengangguran, tetapi juga apa ya? Menyatukan ide gitu, iya. Okay. Karena kan Senatnya sekarang kalau nggak salah lebih banyak Republik, tapi House-nya lebih banyak Demokrat ya, kalau nggak salah begitu keadaannya. Seperti sebelumnya. Begitunya. House-nya apa lebih banyak apa? House Demokrat. Senatnya lebih banyak Republik kayaknya. Ketukar kayaknya tahun ini, kalau saya nggak salah begitu. Ya berarti sama dengan sebelumnya. Sebelumnya juga begitu kan? Majority House adalah Demokrat. Dan majority Senat adalah Republik, sama. Nah, itu akan sulit. Lalu kemudian adalah apa namanya bagaimana kemarin itu apa ya kebijakan pemberian uang 1.200 buat orang-orang yang berincome di bawah 99.000 kan? Ya, itu sekarang kalau kita lihat hasilnya apa gitu loh, 1.200 itu apakah bisa betul menolong sebulan, 2 bulan, melangsungkan hidup gini-gini. Kalau memang mau di riset lebih jauh, kebanyakan sih waktu itu terlalu dini dikasihnya, saat itu orang belum tenggelam dalam hutang gitu kan. Nah itu malah jadi dipakai macam-macam uangnya. Nah sekarang Biden maunya gimana nih? Mau keluar yang kedua atau yang enggak, stimulus yang kedua atau enggak gitu. Itu juga jadi apa? Jadi sorotan orang independen kayak saya sekarang. Apa sih kebijakan dia gitu. Nah sekarang saya mau ngomong sedikit tentang Dita. Kan orang-orang pasti ini siapa sih? Ibu Dita ini siapa sih? Mungkin orang udah tahu ini Dita ini siapa. Yang pertama saya kenal Dita sebagai salah satu pejuang yang memperjuangkan 2 kewarganegaraan yang dikehendaki oleh para diaspora. Biasanya cuma, Pak Buce mana nih dia 2 kewarganegaraannya? Mereka tidak pernah ikut-ikut berjuang, tidak ikut nyumbang. Ini Dita nyumbang dan berjuang, ini orangnya. Ya. Yang kedua, saya tahu kamu banyak saat ini membantu orang-orang ilegal, Indonesian diaspora yang ilegal. Kamu bantu. Saya tahu. Karena kebetulan juga kamu adalah sarjana hukum ya, dari lulusan UI ya. Iya, tapi saya nggak pernah praktek hukum di Indonesia, di Amerika gitu. Cuma karena punya akar itu jadi tahu. Nah, saya mau potong sedikit nih soal itu. Jadi gini, apa namanya, yang saya nggak suka dari fellow Republican sendiri gitu, yang orang Indonesia ya, entah kenapa
kok ada apa ya? Kok ada pemikiran bahwa orang-orang ilegal itu kalau kita Republikan kita tuh harus nggak suka sama orang ilegal. Seperti Tapi kecoak-kecoak, dianggap kecoak-kecoak begitu kali iya, ya. pokoknya katanya gini, kalau orang ilegal itu kerjanya minta welfare di sini, ngabisin. Mereka nggak tahu bahwa untuk mendapatkan welfare itu ada pengecekan status. Oh, Ada, iya, nggak bisa gini. Oke, nih saya ilegal. Terus datang kucuk-kucuk ke apa ya, ke Human and Health Services gitu. Oh iya, saya minta duit dong, ini sakit anak saya gini-gini. Itu ada pengecekannya, dan kemudian akibat dari itu ada pemulangan dan segala macam. Kan saya udah bilang sama Bucek-Bucek, kita nggak bisa sampai malam ya, karena saya besok harus ke immigration detention gitu kan, karena kebetulan ada orang Indonesia, saya nggak usah cerita panjang, ada orang Indonesia yang harus saya bantu di sana besok pagi gitu, hari Minggu. Akibat apa namanya, penerimaan welfare yang tidak pada tempatnya gitu loh. Jadi juga nggak dibilang, wah, kita yang bayar pajak terus yang nikmatin orang ilegal gitu banget gitu loh, nggak kayak gitu banget. Itu ada dananya dan itu ada caranya gitu untuk bisa mendapatkan itu, nggak artinya terus pajak kita dikasih ke mereka gitu. Tapi saya nggak mengerti kenapa di komunitas kita, terutama yang pro Republikan, menganggap begitu gitu, menganggapnya semudah itu gitu. Padahal mereka nggak mengerti. Jadi mereka hanya membeo apa, jadi yang atas juga pintar. Dibuatlah yang dimasukin di email lah atau WhatsApp lah, mereka sebarkan. Pintar banget tuh, dan orang tidak mengerti. Wah, ini apa Demokrat itu mendukung memberi makan orang, apa kita taksnya dinaikin untuk membantu orang miskin. Kita jadi negara sosialis, kita akan jadi negara komunis. Ini neighbor gue tadi setengah jam yang lalu cerita, gila nih gue punya itu, kata besan gue tuh gila. Masa dia bilang Amerika mau jadi negara sosialis komunis? Emang bisa negara Amerika mau jadi sosialis komunis? Nggak bisa. Nggak mungkin lah, apaan gitu loh. Nah, itu gila. Ya, selain itu gitu juga ada lagi yang menarik. Saya nggak tahu, mungkin kebanyakan fellow Republicans dari komunitas Indonesia itu pada saat mereka memilih partai yang mereka kehendaki, mungkin berdasarkan kekeluargaan. Kalau ibu punya anak, kalau ibunya Demokrat, anaknya Demokrat, atau suaminya Republikan, istrinya Republikan, mungkin begitu, saya nggak tahu. Tapi mereka tidak mempelajari isi dari partai itu, platform dari partai itu bagaimana begitu. Nah, apa nih, ada yang keluarga Republikan Indonesia yang lupa bahwa yang membuat lotre green card itu justru kita Republikan. Gitu. Zamannya Reagan. Iya, nah itu. Jadi kita yang membuka gitu loh. Kita yang buka. Orang nggak tahu di mana lagi di Indonesia, mungkin lagi main bulu tangkis terus ngisi form gini-gini, bisa jadi green card gitu, green card holder di sini, nggak tahu dia timbangannya seperti apa, apakah ini akan berguna untuk Amerika atau enggak manusianya. Itu sebetulnya kita loh yang buka gitu dulu gitu. Jadi apa namanya, banyak tidak tahu sejarahnya atau the story behind this one. Behind it, ya itu yang harusnya dipelajari, sehingga pada saat kita bicara ya nggak sembarangan. Sekarang gini, kalau betul aborsi itu dilarang oleh Partai Republikan atau LGBT dilarang gitu, kenapa sudah 4 tahun Republikan ada di situ, sampai sekarang Obamacare belum juga dihilangkan, pernikahan LGBT belum juga dilarang, aborsi belum juga ditutup gitu loh. Kenapa belum begitu gitu? Kenapa juga belum begitu? Karena even House Representative itu Republikan majority, dan Senatnya juga majority Republikan. Iya. Iya. Satu komando selesai. Kondisi ideal semua itu paling ideal, udah mau apa lagi? Iya, yang mau diharapkan kan? Iya, betul. Tidak ada apa-apa juga. Tidak ada apa-apa, tapi
don't expect another 4 nothing years gitu. itu akan terjadi sesuatu. Iya. Nah, saya cuma ngajak apa sih fellow Republikan yang dari ini buka bahwa lihat yang benar, sehingga pada saat partai yang kita cintai agak belok, kita bukannya malah ikut belok, tapi kita yang meluruskan kembali gitu. Nah, menurut kamu, yang memutuskan ini sebenarnya presiden apa Supreme Court sih? Apa tuh? Masalah aborsi dengan itu, dengan apa LGBT atau apa? Bukannya sudah sampai Supreme Court, bukan presiden lagi yang putuskin, sudah sampai paling atas kan? Iya, betul. Betul. Kan? Betul. Jadi sebenarnya andaikan Presiden Trump terpilih, Presiden Trump juga tidak bisa bikin apa-apa. Yang bisa bikin apa-apa adalah Supreme Court. Ya Pak, betul. Sekarang begini, ya itu betul. Tapi kan begini, semua itu kan atas apa ya? Semua itu sebetulnya atas negosiasi. Semua itu kan atas negosiasi. Kalau negosiasinya aja nggak pernah dilakukan, ya hasilnya kapan mau ditunggunya gitu loh. Kita kan nggak pernah dengar selama 4 tahun kemarin ada negosiasi pernikahan LGBT akan dibatalkan kembali di 50 state. Kita nggak pernah dengar itu. Kita nggak pernah dengar Obamacare harus diganti dengan whatever care, nggak ada. Kita nggak pernah dengar ada permintaan untuk menutup aborsi gitu. Jadi buat kita yang orang Indonesia yang selalu memakai hal itu terus, kenapa saya milih Republikan? Karena nggak boleh aborsi, nggak boleh LGBT sesuai dengan agama saya hanya minta nggak gitu. Buktinya Republikan sendiri tidak menutup aborsi itu sampai sekarang. Buktinya Republikan itu tidak membatalkan gitu loh, paling tidak nggak pernah melakukan negosiasi apa-apa gitu terhadap lembaga-lembaga pemutus lainnya gitu. Tetapi ada satu perkecualian, ada satu komitmen, karena saya dengar betul Presiden Trump mengatakan akan abolish Obamacare. Itu dia ada menyatakan, dan dia berjuang untuk Presiden Trump mengatakan mau menghapuskan Obamacare. Iya betul. Betul 4 tahun tapi ngomongnya sih bisa. Saya juga bisa bilang hari ini. Tidak pernah. Dan puji Tuhan tidak terjadi, sebab kita di sini di California itu ada namanya preferred jadi orang punya asuransi, health insurance ya. Saat ini yang lagi tidak mampu itu kan misalnya harus bayar premiumnya $700. $500 subsidi dari itu. Apa itu namanya? California, apa itu? Itu sebetulnya seperti marketplace gitu kan? Iya. Jadi di 200 dibayar kantong sendiri, 500 disubsidi. Disubsidi, ya. Betul, ya. Nah, rasanya itu kayaknya di semua state ada seperti itu. Saya itu heran. Ini ada beberapa teman saya, ini pendukungnya betul-betul Republik, dia mau itu juga. Tapi dia tidak tahu bahwa Presiden Trump akan mau menghilangkan itu, Obamacare. Nah, Obamacare itu yang subsidi dari federal untuk membantu bayarin dia punya asuransi ini. Dia tidak pikir tuh. Jadi ya sudahlah. Tapi puji Tuhan, ini Biden menang ya. Biden menang. Ya. Nah, saya ingin sedikit ngomong tentang tadi pidato kemenangannya Biden tadi. Itu yang saya suka. Saya ada beberapa yang saya saya catat, saya lihat. Ya. Itu yang pertama yang saya suka, apa yang diucapkan dia adalah bahwa sekarang tidak ada lagi state berwarna merah, state berwarna biru, tetapi adalah United States, ya kan? Ya, United States, state gabungan dari seluruhnya. United kan artinya gabungan. Lalu yang tunggu sebentar nih, saya lagi cari. Yang paling saya juga suka lagi, dia bilang we will root out systemic racism in this country. Jadi dia mau menghilangkan systemic racism di sini. Dia kan di sini ada rasisme yang tersistematis di Amerika. Dia akan mencoba menghilangkan itu. Itu yang kemudian, dan yang paling satu lagi
yang saya juga, tunggu sebentar, mana ya, yang saya paling suka juga, dia bilang bahwa kepada siapapun yang memilih Presiden Trump, dia mengerti kekecewaan pada hari ini, tapi dia meminta paling enggak tolong sekarang kita saling memberi chance, saling memberi kesempatan, kata dia gitu. Mari, it's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, and see each other again. Nah, itu tuh kayaknya tuh unifies banget. 4 tahun kemarin kita nggak dengar, yang kita dengarkan name calling, kemudian ada sebutan Meksiko ini, orang hitam ini, orang kuning ini, gitu kan, begitu kan kemarin. Nah, ini menurut saya adalah pengembalian terhadap dasar kenapa Amerika itu ada. Ya, Amerika itu negara imigran kan, jadi ini United States, jadi state yang bersatu itu harusnya. Iya, betul. Kalau saya itu saya sebenarnya, kamu kan tahu saya pendukung Mike Bloomberg, bukan Biden. Jadi waktu saya agak ragu-ragu juga. Tapi satu hal yang menyentuh hati saya pada waktu Presiden Trump. Jadi waktu itu hari pertama itu kamu perhatikan enggak debatnya. Trump dia sengaja bikin begitu supaya si Biden tuh jadi gagap gitu kan, enggak bisa jawab. Diserang gitu kan. Besoknya Trump sakit, dihukum. Saya enggak mau bilang dihukum Trump. Tapi dia sakit, dia kena COVID. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh Biden? Dia mengeluarkan pernyataan, kita berdoa untuk Presiden Trump supaya dia cepat sembuh. Wow. Itu adalah sikap kekristenan. Terus kedua, keislaman juga, bukan cuma kekristenan. Semua orang beragama pasti akan begitu. Semua orang beragama pasti akan begitu. Ya. Kita berdoa untuk Presiden Trump supaya dia cepat sembuh. Biasa. Yang kedua, dia mencabut advertising yang menyerang ketika Presiden Trump itu. Jadi untuk selama 3-4 hari saya perhatikan tuh semua tuh tentang apa itu di pemilihan umum dia turunkan ya. Diturunkan. Bersikap fair. Iya. Karena Trump nggak bisa kampanye, nggak bisa ini itu, dia pun menurunkan volume kampanye dia sendiri gitu. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus loh. Saya baca gitu tuh, saya sangat tersentuh. Yeah. Saya juga walaupun saya tidak begitu suka sama Trump, saya even minta supaya kita semua berdoa untuk dia, dan saya berdoa untuk dia. Saya berdoa untuk kesembuhannya, dan istrinya dan Melanie. Karena itu adalah kita orang beragama begitu, gitu. Ya. Kalau saya lihat begini, Presiden Trump itu kan bisnismen yang boleh dibilang sukses lah ya, gitu. Mungkin ini pandangan saya hanya sebagai seorang yang bukan orang awam. Iya, orang awam. Itu dia itu masih membawa sifat bos perusahaan. Bos perusahaan memang harus begitu, harus keras. Kalau nggak perusahaan rontok gitu. Tapi kalau negara beda karena yang dia pimpin orangnya nggak dia bayar kan, gitu ya. Orangnya nggak dia bayar. Malah yang banyak nuntut. Kalau di perusahaan kita menuntut pekerja kita untuk bekerja maksimal sehingga menghasilkan dan kemudian ada keuntungan terhadap kita, negara itu beda banget. Justru yang di bawah yang minta-minta ke kita yang harus kerja luar biasa. Saya rasa mungkin dia bingung akan hal itu. Itu gitu, mungkin itu yang saya bilang. Tapi sekarang selain Biden sama Trump ada yang menarik yang juga kita harus obrolin gitu. Apa? Kamala. Kamala itu adalah kita nih negara adidaya yang sedianya kita mengaku sebagai negara adidaya kan, US. Tapi tahu nggak, US itu belum pernah punya pimpinan negara, bahkan vice presiden pun wanita. Iya, memang belum pernah. Padahal itu yang mengagungkan mengenai hak asasi wanita, yang memperjuangkan. Padahal kita yang
paling sibuk di dunia ini kalau udah soal hak asasi manusia, hak asasi wanita dan segala macam. Tapi lucunya US ini kenyataannya begitu. Malah Sri Lanka Pakistan punya bandara Nike dari Pakistan tahun berapa punya ya? presiden wanita. Pakistan. Iya, Indonesia aja sempat Indonesia ada punya Megawati presiden gitu wanita. kan, ya kan di ininya. Tapi presiden pertama itu bandara Sri Nike itu kalau nggak salah udah tahun 80 70 tahun berapa itu saya nggak ingat. Anyway, sekarang saya sebagai seorang wanita Merasa bangga. merasa terwadahi. Gitu, merasa terwadahi karena Kamala Pak, gini kan, kita ini kan rakyat paling bisa hanya menyuarakan gitu ya, menyuarakan sesuatu. Nah, kalau suara kehendak yang kita suarakan itu tidak dirasakan oleh si penerima, yaitu pimpinan ini, ya agak sulit lah ya gitu. Tapi karena kalau sekarang kita meminta tentang perempuan upahnya harus sejajar dengan laki-laki, I think Kamala bisa mewakili kita gitu sekarang perempuan itu. Lalu yang menarik lagi selain dia perempuan, dia juga mewakili African American. Ya. Gitu. Dan Asia. Yang paling menarik bukan cuma Asia, Southeast Asia dari kita sini gitu kan, dari sini bukan Asia kan ada Asia Timur Jauh, ada Asia segala macam, dia Southeast Asia dari kita kan gitu kan. Dan itu hal menarik itu sebagai imigran saya juga terwadahi. Jadi sebagai perempuan saya merasa terwadahi, sebagai imigran juga terwadahi gitu. Saya ketemu beliau di rumahnya Julia Go. Jadi waktu dia jadi ini Senat Attorney General untuk California. Jadi AG. Jadi Julia Go itu adalah East West Bank Vice President East West Bank orang ketiga lah. Ya, saya tahu. Fundraising di rumahnya, saya datang. Ya, saya ketemu, tapi waktu itu saya tidak menganggap. Yang kita foto-foto sama Robert Chiang, kayaknya. Ya, yang akan meranin jadi gubernur California. Kebetulan Kamala Harris ada juga. Dia salah satu. Tapi saya pikir, itu Attorney General, dia tidak usah foto-foto lah. Sekarang dia malah jadi Vice President. Aduh. Sayang ya. Nanti ada kesempatan lain. Tapi tampaknya, melalui Julia Go, dia akan mempunyai kedekatan khusus dengan masyarakat Indonesia. Ya, betul. Karena melalui dengan dia, jadi saya mengharapkan adanya beliau menjadi wakil presiden. At least saya sudah sampaikan aspirasi kita, terutama tentang illegal immigrant pact untuk membuat mereka legal. Ya. Oke. Banyak. Ya. Saya mau ngomong ini nih. Saya nggak tahu berapa lama lagi waktu kita, tapi gini, ini saya rasa penting. Nah, sekarang bukan kepada fellow Republikan, bukan kepada fellow Demokrat Indonesian, tapi kepada semua fellow Indonesian. Saya cuma mau ngomong begini. Tahu nggak di Amerika ini, negara Asia yang dipandang itu, yang kalau ada apa-apa didengerin sama Senat, sama House, sama semua lembaga pemutus negara, itu adalah India. Gitu, adalah India. Nah, daripada kita ribut, gue musuhan, ibu sama anak aja tadi katanya bisa berantem ya, yang 1 mil ini, daripada kayak gitu, kenapa kita nggak bersatu, lalu kita, gini loh, kayak sekarang gini. Diaspora Indonesia bersatu, maksudnya. Begini, maksudnya gini, terserah mau restoran, mau apa, tapi begini. Bukan diaspora, bukan restoran, diaspora. Saya dengernya restoran, ya maaf. Maksud saya begini, kayak, kalau orang Vietnam, apa yang kita ingat kalau ada orang Vietnam, apa? Pasti punya nail salon. Ya kan? Kalau orang Thailand, pasti apa? Restoran Thailand yang ada gitu kan. Kalau orang India, taunya apa? IT. Orang Korea. Indonesia apa? Liquor store, Korea liquor store. Iya, betul, liquor. Untuk liquor store-nya orang Korea misalnya gitu, dan orang dari Timur Tengah, Iran apa gitu kan, mereka tuh berdua tuh. Nah, kita orang Indonesia nggak ada spesifik apa-apa gitu. Kenapa kita nggak mikirnya ke arah situ, nggak mikirnya ke situ, daripada sibuk yang satu Trump, yang satu Biden, yang satu Demokrat sering. Yuk kita pikirkan bagaimana agar kalau orang Indonesia mau
punya kehendak, suaranya bisa didengar karena kita dianggap adalah salah satu dari core usaha gitu di apa namanya di Amerika ini gitu. Kok nggak itu sih yang kita pikirin? Apa kayak yang kita bikin, misalnya akan ada berjuta-juta, pokoknya kalau udah nyebut orang Indonesia, orang udah mikirnya apa namanya, seperti kayak kita mikir orang India kalau nggak punya gas station atau dia IT, di bidang IT gitu. Nah, kita tuh maunya kemana gitu. Apa Aku tahu, Dita. Apa tuh? Kalau Philadelphia bekerja di pabrik, kalau di LA di San Bernardino menjaga orang tua, banyak yang kerja di situ, dan perawat, terutama dari gereja Advent. Ya. Iya, tapi belum jadi industri, masih sendiri-sendiri, masih sendiri-sendiri. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Sekarang saya ngelihat fenomena yang baru lagi juga, banyak loh dari orang Indonesia yang jadi nurse, bukan nurse tingkat rendah, tetapi mereka sudah setidak-tidaknya BSN itu Bachelor of Science of Nursing, atau dia sudah di NP, National Nursing Practitioner gitu ya. Nah, itu bahkan sudah ada yang jadi hampir doktorat gitu kan. Nah, itu tuh sebetulnya kalau dihimpun lalu mengajak teman-teman yang lain, kita bisa begitu loh. Rumah sakit itu yang mengisi kita semua gitu. Nurse biasanya diasosiasikan dengan Filipina malah. Iya, tapi Filipina itu sekarang dia masih kebanyakan beradanya tuh saya sebut gini, mereka itu kebanyakan nurse yang disebutnya dengan ADN. Mereka itu masih di associate degree. Nah, orang Indonesia sebetulnya banyak yang lebih tinggi dari mereka, tapi kita nggak bisa juga menjadikan itu sebagai apa sih tadi, industri gitu loh. Kita masih lepas-lepas, nggak kelompok gitu. Karena kita tidak ada sekolah nurse yang cukup ini, kecuali mungkin UNAI dari Universitas Advent di Bandung itu yang mencetak nurse-nurse gitu loh. Kalau ini yang di sini aja, kita yang di sini biasanya kan gini. Biasanya gini, kalau yang saya lihat ya, yang saya amati ya, teman-teman Vietnam itu baru datang nih orang dari Vietnam, orang baru kucuk datang ke sini. Lalu dia lagi cari kerjaan. Nah, temennya yang sudah ada di nail salon ngajak dia, makanya masuk satu lagi. Ntar datang lagi kucuk dari Vietnam baru banget datang ke situ, sehingga mereka menjadi sebuah kelompok besar yang boleh kita dibilang jadi industri tadi. Nah, kita itu orang Indonesia ini yang itu justru kadang-kadang nggak mau ngajak temennya, malah bilang nggak usah ini aja, apa namanya, entahlah apa alasannya, tapi kebanyakan kita tuh justru nggak mau mengajak dan mengencourage teman untuk masuk ke sebuah bidang yang kita kenal, yang ada di situ gitu. Begini Dita, saya juga amati hal itu. Jadi seperti kita ketahui, diaspora Indonesia ada 100.000 orang di seluruh Amerika. Betul. Tapi 60.000 orang ada di LA. Jadi di California ini adalah barometer daripada Indonesia. Betul. Jadi apa yang terjadi di sini merupakan barometer. Dan kebetulan saya di sini dan saya kenal, kita punya komunitas ya. Jadi ternyata begini. Ada satu faktor yang orang tidak mengerti. Kenapa orang Korea tampil, orang Vietnam tampil, banyak yang jadi itu diperhitungkan oleh pemerintah Amerika, orang Korea. Banyak kongres atau ini dari Korea, Vietnam ada. Tapi Indonesia tidak ada. Iya, betul. Kenapa? Karena kita kan tidak menganut dua kewarganegaraan. Betul. Kita hanya menganut satu kewarganegaraan. Jadi yang punya dua paspor saat ini banyak. Tapi kita semua under the radar semua gitu. Karena kita tidak mau tampil. Sebab kalau lu tampil gua warga negara Amerika, pas perlu digunting, lu nggak bisa perpanjang ini lagi. Kita kan saling kenal di sini. Dari ini, wah ini Pak A, oh ternyata adalah warga negara Amerika. Oh ya udah tahu pasti paspor Indonesianya nanti kalau perpanjang digunting. Jadi semua under the radar. Jadi kita tidak ada persatuan tuh bahwa American Indonesia gitu. Kayaknya tidak ada gitu. Oh sekarang mulai muncul gara-gara Biden dengan Trump. Jadi mungkin ini jangan bisa di ini. Tapi umumnya sebelumnya itu tidak ada.
Jadi sebelumnya tidak ada yang mau berani mengakui bahwa saya bisa vote atau apa gitu. Semua akan beradab. So that's one of the reason. Karena kita tidak mengakui dua kewarganegaraan itu. Gitu. Anyway, jadi ini sudah ini. Terima kasih Dita. Dan terima kasih untuk apa yang kamu lakukan untuk komunitas kita. Mungkin banyak yang tidak pernah lihat muka kamu, tapi mengenal namanya dan tulisan-tulisan kamu yang luar biasa. Barangkali juga oleh karena kamu lulusan sarjana hukum, jadi mengetahui bahasa-bahasa hukum at least gitu loh. Basic-basicnya luar biasa gitu loh. Walaupun sekarang, dan kamu juga punya perjuangan membantu banyak. Saya dengar banyak orang-orang kalau yang tidak ada punya ini, kamu yang koordinasi untuk sumbangan apa melalui kamu. Sebetulnya gini, kalau itu saya nggak bisa ambil kredit sendiri, karena gini, yang kelihatannya muncul ke depan memang saya, tapi sebetulnya di belakang saya banyak sekali nama-nama lain yang bantu, gitu, yang bantu. Dan mungkin juga mungkin juga banyak yang tidak tahu bahwa orang tua kamu luar biasa dan waktu kamu menikah kamu dibangunkan rumah gadang 7 tingkat yang ini di Padang yang sekarang rumah gadang itu 9 ruang, selalu 9 ruang gitu. 9 ruang ya. 9 ruang ya. Itu di daerah mana namanya? Di Sungai Beringin di Payakumbuh. Di Payakumbuh Sungai Beringin itu khusus dibangun bapak kamu pada waktu kamu kawin dan sekarang itu ya luar biasa ya. Oke, kalau mau tanya soal rumah gadang itu gini, rumah gadang keluarga sudah ada sejak lama, tapi kemudian ayah saya membuat rumah gadang yang kedua karena orang Padang itu kan matriarkat, turunan garis perempuan. Ya. Saya kebetulan putri pertama, ya anak pertama dan perempuan pula gitu. Jadinya ayah saya bikinkan saya rumah karena dalam hitungan keluarga saya seharusnya menjadi bunduk kandung di kampung itu, tapi yang ada saya malah ke sini gitu. Iya, lari itunya ke sini bunda kandungnya. Bunda ibu kandungnya lari ke sini semua ya. Gitu, iya. Iya, jadi saya malah tinggal di sini ya. Nasib membawa saya ke sini gitu. Nah, jadi rumah itu sekarang menjadi objek wisata di Payakumbuh ya. Iya, kalau orang kebanyakan sih mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang ingin mempelajari tentang rumah itu ataupun budaya yang budaya yang berkenaan dengan rumah itu belajar ke sana gitu. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama. Luar biasa, kamu punya sumbangsi juga untuk diaspora. Kita tahu bahwa kamu dengan terutama untuk masyarakat dan masyarakat yang tertindas. Hati kamu yang sangat mengasihi itu biasa. Ya? Banyak sekali pujiannya. Enggak, itu karena kita lama di sini dan kita tahu kesulitannya kalau hidup tanpa saudara, tanpa siapapun komunitas kita yang harusnya membantukan itu aja, Bu Cek. Ya, terima kasih banyak Bu Cek. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, bye. Bye.